Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Yoyo yang setia membawakan konten-konten yang berhubungan dengan sejarah, budaya maupun misteri yang ada di tanah Jawa. Kali ini akan saya lanjutkan dari sesi penyembuhan jarak jauh. Ini ada lagi penyembuhan yang lebih mendalam lagi ya, yaitu kita menyembuhkan lewat media. Harus pakai media ya, karena media itu ibaratnya kita sekolah, ibaratnya kita pergi ke suatu tempat ya, nyampe nggak pakai sepeda, nggak pakai motor, nggak pakai apa, kita pakai jalan kaki saja nyampe, tapi butuh waktu yang lama karena semua perjalanan itu butuh media ya. Jadi tanpa media, kalau orang Jawa kurang pas, kurang mantep. Kalau istilah orang Jawanya serono, harus pakai serono. Jadi serono itu adalah media ya. Media itu bisa digunakan apa saja tergantung makna dan artinya, dan harus tahu tata cara untuk menggunakannya ya toh. Kali ini saya akan membahas masalah penyembuhan untuk penyakit medis maupun non medis ya, dengan menggunakan ini bunga wijaya kusuma. Ini masih kuncup, nanti tadi saya ambil sebagai sampel contoh ya, dengan media bunga wijaya kusuma. Kenapa saya ambil media ini? Ini banyak cerita yang sudah saya jelaskan di kesaktian kembang wijaya kusuma yang bagian 1 kemarin ya, karena bunga ini adalah bunga yang istimewa dibandingkan bunga-bunga yang lain. Yang pertama, keistimewaannya bunga ini apa? Bunga ini adalah punyanya dewa, ceritanya ya, punyanya Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu punya senjata yang bernama bunga wijaya kusuma. Jadi senjatanya Dewa Wisnu itu bunga wijaya kusuma ini untuk menghidupkan orang mati, kalau di wayangnya seperti itu ya, untuk media penyembuhan juga ya. Terus yang kedua, makna yang kita ambil dari bunga wijaya kusuma apa? Artinya, wijaya itu artinya kemenangan, kusuma itu artinya mutlak. Maka dari itu kalau kita mengambil kemenangan yang mutlak ya, kemenangan yang besar, kemenangan yang penuh mutlak itu seperti itu ya, berarti kalau penyakit dikasih kemenangan, yang menang kan kita ya toh. Berarti virus itu akan kalah dengan doa kita. Maka kita gunakan sarana atau serono media ini, kemenangan mutlaknya itu seperti itu. Terus mungkin penyakit lain, mungkin ada jin di dalam dirinya, di dalam tubuhnya ya, meskipun jin itu sakti, karena ini artinya bunga wijaya kusuma adalah kemenangan mutlak. Meskipun kesaktian jin yang ada di dalam tubuh pasien atau tubuh yang sakit, yang menderita sakit, dia akan kalah, karena seperti doa kita tetap diberikan kemenangan sama Tuhan, kemenangan yang mutlak sama Tuhan. Nah, seperti itu rahasianya. Yang ketiga, apa makna dari wijaya kusuma? Bunga wijaya kusuma ini bukan sembarang bunga ya, karena bunga wijaya kusuma ini bunga yang pernah, kalau di mitos atau sejarah ya, sejarah tanah Jawa ya, sejarahnya di tanah Jawa itu, bunga wijaya kusuma ini dulu hanya ditanam oleh para raja-raja di tanah Jawa, seperti Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi itu menanam bunga sini wijaya kusuma, tanamannya di kebun istilahnya di kebun bunganya seperti itu ya, di halaman rumah istananya seperti itu ditanami bunga wijaya kusuma. Terus lagi Prabu Brawijaya ya toh, Prabu Angkling Dharma itu seperti itu, Prabu Ajisaka itu tanamannya seperti ini, tetap dia memakai bunga wijaya kusuma, karena mereka yakin, karena dulu
di tanah Jawa itu agamanya adalah kepercayaan Kapitayan. Nah, kepercayaan Kapitayan itu mereka percaya sama dewa-dewa, mereka percaya sama yang berhubungan dengan mistis seperti itu ya. Maka dari itu sudah menjadi budaya dari tanah Jawa seperti itu. Jadi menurut sejarahnya memang bunga Wijaya Kusuma ini memang yang menanam hanya sekelompok orang-orang besar, terutama raja-raja di tanah Jawa itu tanamannya bunga Wijaya Kusuma seperti itu. Yang keempat kita yang bisa ambil dari Wijaya Kusuma Wijaya Kusuma ini bunga yang sangat historis ya. Historis itu memiliki cerita yang unik karena dia mekarnya di malam hari. Nah, itu maknanya apa? Malam itu orangnya biasanya kan istirahat, tapi Wijaya Kusuma ini malam mekar, dia malah hidup. Itu kalau orang Jawa memaknai ketika ada orang yang susah diberi malam itu artinya kan kesedihan, kesusahan, penderitaan. Nah, penderitaan itu akan diobati lah istilahnya, diobati dengan ini kemekarannya Wijaya Kusuma seperti itu. Jadi punya nilai historisnya sangat luar biasa ini Wijaya Kusuma, bukan sembarang bunga saja ya, seperti itulah. Setelah kita tahu ya, kita mulai menggunakan, bagaimana caranya menggunakan ya, menggunakan media bunga Wijaya Kusuma. Yang pertama, kalau untuk obat ya, menyembuhkan orang sakit, cari bunga Wijaya Kusuma yang mekar jumlahnya di weton 11 ya. Adam, apel, pasah, pegat, Adam, apel, pasah, pegat, Adam, apel, pasah, pegat. Nah, ataupun tibo pasah atau tepat pasah, Adam, apel, pasah, pegat, Adam, apel, pasah, pegat, Adam, apel, pasah. Nah, pasah atau pegat, tapi yang paling baik di pasah, karena pasah itu artinya mandi. Nah, jumlah 11 ya. Adam, apel, pasah, pegat, Adam, apel, pasah, pegat, Adam, apel, pasah 11. Berarti apa weton 11? Selasa Kliwon, Rebo Wage, Jemuah Legi, itu jumlahnya 11. Nah, kita cari bunga Wijaya Kusuma yang mekar malam hari itu. Misalkan besok Jemuah Legi, kita ngambilnya hari ini. Terus misalkan besok Wage, kita ngambilnya malamnya, seperti itu, malamnya. Jadi malam waktu besok gitu, seperti itu. Nah, itu tipe pasah. Pasah itu mandi. Kalau untuk obat itu tembus, bagus itu, mujarab lah. Tata caranya, kita mengambil gelas putih kosong polos ya, tidak ada gambarnya, ini polos seperti ini contohnya, ini polos. Nah, setelah gelas ini putih polos, artinya apa? Putih itu kesucian. Jadi doa apapun yang masuk, insya Allah diberi kesucian, diberi ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Setelah itu dikasih airnya secukupnya ya. Setelah airnya secukupnya, dimasukkan bunga Wijaya Kusuma ke dalam air ya, masuk gini, atau kuncupnya atau apa, dimasukkan seperti ini ya. Setelah ini dibacakan ya Al-Fatihah 49 kali ya. Ingat, Al-Fatihahnya 49 kali. Setelah 49 kali itu cara membacanya, setiap 7 berdoa minta kesembuhan ditiupkan. Setiap 7 kali Fatihah dibacakan doa, ditiupkan. Setelah itu sampai 7 kali, sampai 7 kali 7 kan 49. Jadi setiap 7 berdoa, 7 berdoa, 7 berdoa, seperti itu. Setelah itu ditiupkan, terus baca istighfar 7 kali, membaca sholawat 7 kali. Setelah itu
diminum dengan 7 kali tegukan. Sisanya dioleskan ke seluruh tubuh yang sakit, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian media Wijaya Kusuma. Lewat media kesaktian bunga Wijaya Kusuma bisa dibuktikan untuk media kesembuhan penyakit medis dan non medis. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.